sahabat religi, kembali lagi bertemu dengan saya Kadete Sayustisia dalam acara kita Bincang Satria dalam segmen Drakor, diskusi rutin anti korupsi. Bincang Satria, Kemenak Luko. Om Swastiastu. Sahabat religi, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah merupakan koordinator penyuluh pada Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, koordinator penyuluh agama Hindu. Beliau adalah Ide Bagus Ketut Sute Wirawan. Beri tepuk tangan dari sahabat religi. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait segmen kita nih Tuh Haji. Oke, segmen kita yaitu Drakor, dialog rutin anti korupsi Tuh Haji nih. Ini kan mungkin pandangan kita akan berkaitan dengan agama sedikit Tuh Haji, karena Tuh Haji juga berkecimpung dalam agama Hindu nih. Oke, tapi sebelum itu kita minta Tuh Hajinya untuk memperkenalkan diri lebih lebih jelas. Mungkin beliaunya beralamat di mana atau sekedar apakah beliau berstatus sudah menikah atau bagaimana? Baik Tuh Haji, mungkin bisa diperkenalkan diri sedikit. Baik pemirsa, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Seperti kata Desa tadi, yang akan memperkenalkan diri bahwa nama Tiang adalah Ide Bagus Ketut Sute Wirawan. Nah, kalau menanyakan masalah status, ya statusnya sudah punya istri dan saya mempunyai dua orang anak laki-laki yang sudah besar. Ya saya kembali di rumah itu kadang-kadang berdua kembali dengan istrinya. Lagi menikmati masa-masa pacaran ya. Ya seperti itulah, kita memang harus siap. Kita punya anak yang sudah besar, ya kita harus siap kembali berdua. Nah, itu sekedar sedikit. Dan mengenai alamat saya, memang saya aslinya adalah orang Tabanan. Tapi saya sudah menetap di Kabupaten Gianyar dan tugasnya adalah di Kabupaten Klungkung. Jadi saya sudah menempati 3 kabupaten. Tabanan, Gianyar, Sekarang di Klungkung sehari. dan untungnya satu arah gitu aja. Mungkin kalau beda arah dari Tabanan, Karangasem terus ke Klungkung atau ke Bangli agak susah. Ya apapun itu kita syukur. Iya betul sih. Tapi di umur segini mungkin berapa umurnya Tuh Haji? Kalau saya sekarang sudah berjalan 50 tahun. Oh, 50 tahun masih awet muda. 50 tahun lewat 5 bulan. Oke. Tapi masih awet muda dan beliau masih energik ya sahabat religi. Oke, kita langsung aja nih Tuh Haji terkait dengan tema kita, segmen kita pada acara kali ini yaitu Drakor, dialog rutin anti korupsi. Yang ini merupakan adalah segmen atau program inti, program utama dari Kementerian Agama Kabupaten Klungkung yang dimana akan kita selalu berdiskusi terkait tentang korupsi. Mungkin korupsi yang terjadi di kantor utamanya di lingkungan kita, yang notabene kita itu ya mungkin agak rentan sih mungkin gitu aja kalau terkait korupsi. Nah, mungkin sekarang saya akan bertanya sedikit Tuh Haji tentang yang berkaitan tentang agama korupsinya. Dalam agama itu sebenarnya korupsi itu apa sih? Kalau dalam konsep agama, kalau semua konsep agama itu sebenarnya korupsi itu tidak boleh, memang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita berbuat atau melaksanakan korupsi itu sendiri. Karena semua ajaran agama mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan. Karena agama itu adalah dharma. Kalau masalah korupsi mengatasnamakan agama itu mungkin salah. Kita kembali kepada individu daripada orang yang beragama itu. Kalau kita mengatakan agama itu korupsi, berarti masyarakat menganggap bahwa agama itu membolehkan orang untuk korupsi itu sendiri. Berarti mungkin dalam setiap agama itu hal-hal seperti ini memang dilarang gitu. Jadi, tapi untuk lebih spesifikasi lagi, mungkin dalam agama Hindu adakah kira-kira hukum yang dalam agama Hindu apa sih hukum karma atau karma apa sih yang
akan didapat kalau misalnya korupsi itu memang dilakukan oleh orang yang memang ingin melakukan korupsi itu, Tuh Haji? Kalau masalah hukum, mungkin hukum agama, hukum nasional itu mungkin ada kesamaan. Kalau masalah hukum karma itu tergantung kepada orang itu sendiri. Dia sendiri yang akan menuai hasil dari perbuatannya itu sendiri. Itulah sebenarnya. Nah, kalau masalah hukum secara tertulis di agama Hindu pun itu ada mengatur tentang hukum-hukum, segala bentuk hukum yang dilaksanakan oleh umat itu. Dan di sana disebutkan di dalam Lontar Menawa Dharma Sastra. Itu semua hukum, baik itu hukum korupsi, hukum pembunuhan, segala bentuk hukum itu semuanya diatur dalam Menawa Dharma Sastra itu sendiri. Nah, kalau mengenai masalah korupsi, di sana juga ada diatur. Kalau ada seorang pejabat atau petugas yang notabene tugasnya sebagai pelayan, ketahuan melakukan seperti apa yang dikatakan itu istilahnya korupsi pada zaman sekarang, kan itu mungkin zaman dulu sebutannya apa kan kita juga tidak tahu. Nah, di sana penegak hukum secara agama itu yang memegang hukum itu adalah seorang pimpinan atau seorang raja. Nah, seandainya ada pejabatnya yang melakukan itu, mungkin pada prinsipnya proses hukumnya itu sama. Uang atau hasil daripada korupsi itu akan diambil oleh seorang raja itu sendiri. Dan bahkan yang lebih dilihat lagi, orang yang memang terbukti melakukan itu, harta bendanya diambil, orangnya dibuang, atau zaman sekarang mungkin dipenjarakan kan begitu. Bahkan juga ada sampai melaksanakan hukuman mati pun seperti sekarang ini. Nah, itulah hukum-hukum itu sudah diatur dari dulu. Apa mungkin hukum yang sekarang mengambil dari hukum-hukum terdahulu yang disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, itu diatur dalam Menawa Dharma Sastra. Mungkin ada atau tidaknya sih, Haji, mungkin sanksi sosial yang dirasakan oleh orang yang melakukan korupsi. Pasti sanksi sosial pasti akan ada. Terlebih kita di Bali, kita kan mengenal desa adat. Nah, kalau memang mereka melakukan hal itu, dia pasti akan kena sanksi. Yaitu sanksi adat itu sendiri, karena adat itulah yang mengatur semua urusan, baik itu hukum tentang daerah, tentang masyarakat mereka yang ada di desa adat itu sendiri. Nah, contohnya misalnya kalau memang dia terlalu jahat misalnya, yang tidak bisa kita perbaiki atau kita tidak bisa tolerir lagi, ya terpaksa mungkin ada istilah kesepekaan. Dia ketika diusir dari desa itu karena dia perbuatannya sudah terlalu membawa jelek nama desa adatnya itu sendiri. Mungkin menurut sanksi sosial ya tadi. Tapi ini sedikit pertanyaan yang sensitif atau jadi nggak apa-apa ya, jangan sedikit sensitif. Kita dalam agama Hindu kan memiliki yang namanya seorang orang suci, anggaplah pemangku atau apa. Dan sekarang kebanyakan kita lihat di di lingkungan kita, kalau ajang beriadnya atau sembahyang, ngayah, itu kadang disalahartikan oleh seorang pemangku. Dan kita sering ada berita nih Tuh Haji, misalnya nih pemangku memiliki kapling tersendiri terkait dengan sesari, ampura nih. Mungkin menurut Tuh Haji dalam agama itu dibenarkan seperti ini kan? Seperti kata tadi, mungkin kita batasi ya, kita tanda kutip, jangan bukan pemangku, oknum pemangku. Oknum. Jangan sampai terlalu melebar, nanti pemangku kan banyak. Oknum pemangku yang melakukan hal seperti itu sudah jelas-jelas sudah tidak diperbolehkan. Karena pada prinsipnya kita selaku pelayan umat, ya kita harus bekerja dengan tulus dan ikhlas
mengabdi kepada masyarakat, lebih-lebih orang yang kita sucikan, yang notabene-nya lebih mengabdi kepada Tuhannya sendiri. Nah, jangan sampai seorang pemangku, artinya oknum pemangku itu melakukan hal itu sudah di luar perbuatan yang sangat tercela Di luar batas. ya, di luar batas itu sudah tercela sekali. Berarti mereka itu melaksanakan tugasnya masih terlalu pamrih. Iya, kadang kita lihat sendiri apalagi di pura-pura besarnya oknum tersebut kadang berebutan, enten wajib berebutan. Ayo di sini. Kita nggak tahu apakah itu memang akan sesari punike dihaturkan ke pura atau sering kita lihat kadang akhirnya Niki masuk kantong sendiri gitu. Ya, itu tergantung kembali kepada orangnya sendiri. Sementara di dalam aturan desa ada, di dalam awik-awik desa ada, di dalam pembuatan atau pembentukan seorang pemangku itu sudah diatur hak dan kewajiban daripada seorang pemangku itu. Kewajiban seorang pemangku ya seperti kata tadi, mengaturkan ayah di tempat mereka ditempatkan. Haknya itu sudah diatur di dalam awik-awik. Sesari itu dibagi 3. 1 kepada pemangku, 2 masuk mungkin ke desa adat, 3 ke pura itu sendiri. Itu sudah diatur sebenarnya. Nah, kalau ada pemangku yang berbuat seperti itu artinya pemangku itu sudah tidak tulus lagi dalam melaksanakan perbuatannya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemangku itu sendiri. Nah, itulah mungkin kalau memang dia terlalu pemangku, sanksinya ya bisa diputuskan sebagai seorang pemangku, karena itu sudah membawa cemar nama, baik nama pura, baik nama desa adat, lebih-lebih nama agama itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang agama, mungkin banyak sekali hal-hal yang di luar di luar kewenangan kita sebagai manusia. Hukum yang berlaku yang memang harus didapatkan oleh pelaku korupsi seperti itu gitu Haji. Mungkin ada pesan-pesan sedikit Haji untuk sahabat religi terkait korupsi dalam agama itu kita harus bersikapnya lebih bagaimana sih sebagai mungkin kepada sahabat milenial yang masih muda itu, mereka kan seharusnya paham bagaimana kita bertindak dalam konsep agama. Nah, baik. Kalau kita bicara masalah agama seperti kata tadi bahwa agama itu adalah ajaran dari. Nah, disinilah kita khususnya bagi umat dulu, khususnya umat dulu yang masih muda seperti kata milenial tadi, harusnya mereka itu mulai sadar bagaimana dia meyakini ajaran agamanya, apa yang harus dia lakukan tentang ajaran agama itu, apa yang dia bisa pelajari dan dia bisa petik di dalam pelaksanaan kehidupan mereka. Kalau misalnya kita selaku umat manusia, contoh sebagai pelayan umat seperti kata tadi, di sana ada istilah-istilah di dalam salah satu campur pun itu ada karma tanpa hal aku palanya. Nah, itu artinya perbuatan yang kita lakukan yang tidak mengharapkan hasil, dengan tulus ikhlas kita melaksanakan pelayanan kepada umat tanpa mengharapkan hasil, secara misalnya Tuhanlah yang akan memberikan hasil itu. Dan inilah yang perlu kita pelajari. Jangan sampai anak-anak muda kita sekarang terlalu bebas di dalam pergaulan, mendengarkan omongan-omongan di luar dari apa agamanya, bahkan sampai kadang-kadang mereka bisa keluar dari rel agama itu sendiri yang disebutkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan khususnya kepada anak-anak muda. Mulailah kita belajar dengan tekun, dengan tradisi, adat, budaya yang bernuansakan agama.
agama. Apalagi sekarang kan sudah mulai zaman apa ya, kita bilang zaman yang mungkin sudah tidak seperti dulu lagi tuh Haji, yang semua berpatokan dengan HP, pergaulan yang mungkin agak negatif. Jadi untuk apa, penekanan agama itu memang harus lebih karena diberikan. Disinilah peran pemimpin umat kita, baik di daerah, di desa. Disinilah peran kita memberikan pengertian kepada anak-anak bangsa kita. Memang harusnya sih kita, memang dari kecil lah kita harus mendidik anak-anak kita tentang ajaran agama. Oke, mungkin ada sedikit Haji. Ini kan Haji sebagai seorang koordinator penyuluh, mungkin memiliki tim penyuluh di bawahnya. Kemungkinan tidak Tuh Haji akan membuat suatu program di mana penyuluh itu akan memberikan memberikan dialog atau pengertian terkait korupsi ini di masyarakat luas. Apalagi seorang penyuluh itu kan berkaitan dengan masyarakat nih. Masyarakat dan khususnya itu di Klungkung. Semua wilayah Klungkung kan Tuh Haji juga di bawahnya. Mungkin nanti bisakah Tuh Haji membuat program biar penyuluh-penyuluhnya bisa menyampaikan apa sih korupsi itu dalam agama sendiri. Kalau memang masalah program itu memang kita sudah ada program itu. Contohnya kemarin kita di Dusun Inter kita menyasar anak-anak muda untuk lebih tekun, walaupun dalam hal bidang agama secara menjurus, kan kita mulai dari bawah. Misalnya mereka memelihara lingkungan dengan jalan kita bersama yoga, kita dari bawah kita sasar. Kalau kita langsung memberikan satu ajaran agama, yang pada notabene anak-anak zaman sekarang memang agak sulit untuk menerima atau mengikuti hal-hal yang seperti itu. Makanya memang program kita pelan-pelan kita akan menyasar anak-anak muda, dan juga kita di penyuluh kita sudah punya program rutin ya, pada pembinaan di LP, rutin, dan juga kita ada bimbingan rohani atau iman agama itu di media sosial ya, di radio, rutin setiap minggu kita laksanakan. Sangat bermanfaat sekali Tuh Haji, beberapa menit ke depan kita berbincang dengan korupsi yang itu tidak akan habis-habis, apalagi di negara kita. Itu juga memang kembali kepada orangnya saja. Kalau dia ya tidak kuat dengan godaan ya pasti akan melaksanakan. Kalau dia sudah kuat dengan ajaran-ajarannya, dasarnya dia sudah kuat, ya dia pasti tidak akan menerima atau tidak melakukan dalam hal korupsi itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Tuh Haji atas waktunya yang sangat singkat dan begitu bermanfaat juga untuk kita dan juga sahabat religi sekalian. Oke sahabat religi, sekian dulu, kita sudah beberapa menit jalan dengan pencerahan dan juga informasi, dan dengan dialog kita kali ini terkait korupsi dalam konteks agama yang seru sekali dengan ide bagus Putu Ketut Sutawirawan. Baik, terima kasih banyak untuk semua sahabat religi yang sudah menyaksikan acara kita kali ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan Om Santi. Satria, Kemenak Klungkung, santun transparan, integritas, amanah. Satria, Kemenak Klungkung, pasti bersih melayani.